baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Polda Metro dan Kapolri mulai bergerak mendalami kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Presiden ke-7 RI itu mendadak muncul di depan publik. Diketahui, ia diisukan pakai alat cuci darah karena terlihat tonjolan di perutnya. Saat ulang tahun ke-64, 21 Juni tahun 2061 kemarin, Jokowi muncul kembali di depan publik. Ia muncul dengan wajah lebih segar dan stilis dengan jaket denim. Bob Dylan seakan memberikan pesan, ia hanya alergi kulit biasa disertai peradangan. Bukan sakit serius seperti kabar beredar. Mengantar cucunya keluar kota, ya baik-baik saja, kata Jokowi kepada awak media saat ditemui di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Kamis 26 Juni 2025. Jokowi mengaskan dirinya baik-baik saja dan dalam proses pemulihan. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara soal perkembangan laporan ijazah palsu milik Jokowi. Menurutnya penyidik Polri melakukan serangkaian penyelidikan yang berkaitan laporan itu. Saya kira penyelidik sedang mengumpulkan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan laporan tersebut, mulai dari yang berhubungan dokumen dan pembanding-pembanding lainnya, ujarnya usai ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Rabu 25 Juni 2025. Listio menjelaskan Polri juga akan melaksanakan pemeriksaan secara saintifik terhadap ijazah Jokowi, termasuk melibatkan ahli, laboratorium forensik, juga semua informasi maupun keterangan yang dibutuhkan. Kemudian akan menjadi kajian kami para penyidik agar mengambil langkah lebih lanjut, katanya. Sebelum Roy Suryo menuntut, Kapolri memeriksa orang-orang yang kompeten dan mengetahui kasus dugaan pemalsuan ijazah Jokowi termasuk kasus di Pasar Pramuka. Sementara itu, Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismon sempat menyinggung sakit Jokowi karena tekanan psikologis autoimun parah. Dr. Tifa dalam cuitannya di Akan Kali pada 25 Juni menuding Jokowi sakit secara fisik, bukan sekadar medis, tapi sebagai manifestasi dari keretakan badan jiwanya. Sebab banyak orang terdekat mulai membelot dan bicara orang-orang PDIP, KPUD Solo, pejabat di Solo, dukun, mantan orang dekat, Pasar Pramuka, dan lainnya.